Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di kelas Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Pernahkah kalian mengamati hal di sekitar kalian? Saat kalian mengamati benda, peristiwa sosial, atau fenomena alam di sekitar, itu sama halnya kamu sedang melakukan observasi loh. Pada materi laporan hasil observasi yang akan kita bahas kali ini, kita akan mengenal tentang teks laporan hasil observasi secara lebih lengkap. Yuk simak penjelasannya. Apa sih teks laporan hasil observasi itu? Secara umum, observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengamati suatu objek secara rinci dan detail. Objek yang menjadi bahan untuk observasi bisa berupa benda, bisa juga berupa hal yang abstrak atau sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Misalnya fenomena alam, pergeseran budaya, atau kondisi sosial yang terjadi di sekitar kita. Teks laporan hasil observasi adalah sebuah teks yang memberikan informasi secara umum, rinci, dan detail tentang suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Tujuan teks laporan hasil observasi: pertama, mengatasi suatu permasalahan. Kedua, menemukan metode atau teknik baru. Ketiga, mengambil keputusan yang efektif. Keempat, melakukan pengawasan atau bahkan perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Fungsi teks laporan hasil observasi: yang pertama, melaporkan hasil dari sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Kedua, menjelaskan dasar dari penyusunan keputusan atau solusi dari masalah dalam observasi. Ketiga, sarana untuk dokumentasi. Keempat, sumber informasi yang faktual. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Pertama, objektif. Artinya, laporan disusun berdasarkan keadaan objek tunggal, nyata yang diamati secara langsung. Kedua, faktual. Yang artinya, laporan disusun berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan dan sudah terbukti kebenarannya tanpa ada dugaan yang tidak jelas. Yang ketiga, sistematik. Artinya, teks laporan hasil observasi disusun sedemikian rupa secara teratur dan saling berkaitan antara kelas, subkelas yang terdapat di dalamnya. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, menggunakan frasa nomina untuk mendeskripsikan objek. Kedua, menggunakan kata kerja aktif alami seperti bertengger, merayap, bertelur, memangsa, dan sebagainya. Ketiga, menggunakan kata kerja relasional yang menjelaskan objek, ialah, merupakan, yaitu, termasuk, dan lainnya.
Keempat, menggunakan kata hubung yang menyatakan tambahan, perbedaan, persamaan, pertentangan, dan pilihan. Kelima, menggunakan kalimat utama diikuti rincian objek. Keenam, menggunakan kata ilmiah untuk menjelaskan secara teknis seperti herbivora, degeneratif, detoks, mutualisme, dan lainnya. Struktur teks laporan hasil observasi. Pertama, pernyataan umum yang mengandung keterangan umum mengenai objek yang telah diamati seperti nama latin, kelas, asal-usul, atau informasi tambahan mengenai objek yang telah diamati. Kedua, penjelasan atau deskripsi yang mengandung rincian tentang objek yang telah diamati. Deskripsi bisa berupa ciri fisik, makanan, habitat, manfaat, nutrisi, dan sebagainya dari objek yang telah diamati. Ketiga, kesimpulan yang mengandung tentang ringkasan umum objek yang dilaporkan. Jenis-jenis teks laporan hasil observasi. Laporan observasi formal. Teks hasil laporan observasi yang formal memiliki kaidah. Teks laporan hasil observasi yang formal memiliki kaidah format dalam menyusun laporan seperti memiliki kop, bahasa baku, dan struktur yang lebih rinci. Pada umumnya, teks ini digunakan pada acara resmi seperti laporan berita atau hasil eksperimen dan lainnya. Laporan observasi non-formal. Teks laporan hasil observasi yang non-formal ditulis dengan struktur yang lebih sederhana dan ditujukan agar memberi informasi dan menarik minat baca orang lain. Laporan observasi non-formal. Teks laporan observasi non-formal ditulis dengan struktur yang lebih sederhana dan ditujukan agar memberi informasi dan menarik minat baca orang lain. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, membuat judul laporan sesuai dengan kegiatan observasi yang telah dilakukan. Kedua, membuat kerangka teks berdasarkan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Ketiga, menyusun teks yang telah dibuat diawali dengan pernyataan umum pada paragraf pertama dan melanjutkan ke bagian isi. Paragraf selanjutnya menjelaskan secara detail tentang hasil observasi yang telah dilakukan. Paragraf terakhir berupa simpulan dari hasil observasi yang telah dilakukan. Keempat, meneliti kembali kalimat atau penulisan kata pada laporan yang sudah ditulis dan jika ada kesalahan diperbaiki. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.